Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Dr. Mujiati Munawaroh SEMSI yang akan mendampingi kalian untuk bersama-sama belajar di perkuliahan Manajemen Operasi dan Teknologi. Kali ini kita akan belajar materi inovasi dan kewirausahaan. Manajemen dalam perusahaan membutuhkan inovasi agar dapat menyesuaikan dengan perubahan lingkungan yang tidak dapat diprediksikan. Kemudian kemampuan seseorang untuk dapat menangkap peluang baru yang dikenal dengan kewirausahaan itu sangat dibutuhkan agar perusahaan dapat berjalan secara berkesinambungan atau sustainable. Marilah kita ikuti penjelasan berikut ini. Selamat menyaksikan. Inovasi adalah fungsi khusus dari kewirausahaan. Kewirausahaan itu adalah sarana yang digunakan wirausaha untuk menciptakan sumber daya baru yang menghasilkan kekayaan atau memberikan sumber daya yang sudah ada dengan potensi yang lebih besar untuk menciptakan kekayaan. Selanjutnya, apakah inovasi? Jadi inovasi itu sebenarnya memiliki 3 komponen ya. Yang pertama adalah konsepsi atau rancangan ide baru berupa kumpulan pemikiran. Nah, di dalam hal ini perusahaan membutuhkan adanya kreativitas, yaitu pemikiran novel yang baru itu ya, dan ide-ide yang sesuai. Jadi inovasi itu diawali dengan ide. Jadi ide itu bebas itu ya, setiap organisasi, setiap sumber daya manusia itu memiliki ide ya, menciptakan ide baru yang novel, yang berbeda dari yang lainnya. Lalu ide itu belum akan bermanfaat kalau kita belum melanjutkan ke invensi teknikal. Jadi bagaimana ide itu kita wujudkan, itu kita perlu memikirkan. Ya. Jadi di sini perusahaan bisa menggunakan bantuan teknologi untuk mewujudkan ide itu tersebut. Itu dalam suatu proses yang tepat ya. Setelah kita sudah bisa membuat produk atau jasa sesuai dengan ide yang muncul tadi, maka yang paling penting atau yang paling akhir di sini adalah eksploitasi secara komersial. Inovasi itu kalau tidak bisa dikomersialisasikan, terutama untuk organisasi bisnis, ya menjadi kurang bermanfaat. Hanya sekedar paten, hanya sekedar haki, yang semuanya itu tidak bisa dimanfaatkan masyarakat luas, tidak bisa dieksploitasi secara komersial, itu inovasinya belum lengkap. Dengan demikian, inovasi itu terdiri dari 3 komponen, yaitu konsepsi teori. Setelah itu diikuti dengan invensi teknikal. Dan terakhir adalah eksploitasi komersial. Nah, siapa subjek inovasi? Subjek inovasi itu adalah entrepreneur atau pengusaha, yaitu seseorang yang mampu mengejar peluang di luar sumber daya yang saat ini Anda kendalikan. Sehingga seorang wirausaha itu dia kadang-kadang mampu melihat peluang di saat orang lain itu tidak mampu melihat suatu peristiwa itu sebagai suatu peluang. Maka dia inovatif ya. Kemudian muncul ide, lalu bagaimana ide itu diwujudkan, terakhir bagaimana ide itu bisa dijual. Kemudian kita akan masuk ke kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu proses tindakan yang dilakukan seorang pengusaha untuk mendirikan suatu perusahaan. Sikap pikiran untuk mencari peluang, mengambil risiko yang diperhitungkan, dan memperoleh manfaat dengan mendirikan suatu usaha. Ini adalah kewirausahaan. Sedangkan pengusaha itu adalah orangnya ya, yaitu seseorang yang melihat peluang, kemudian mengatur sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang itu ya, dan memanfaatkannya. Sehingga di dalam kewirausahaan ini memang seseorang yang bisa menangkap peluang ya, itu adalah seorang pengusaha. Dia berani mengambil risiko, inovatif gitu ya. Ini semua adalah konsep kewirausahaan. Kemudian siapa saja pendorong inovasi? Jadi kalau tadi seorang pengusaha itu didorong untuk melakukan inovasi. Nah, inovasi itu ternyata ada beberapa pihak yang mendorong ya terwujudnya suatu inovasi. Yang pertama adalah industri.
jadi perusahaan atau industri ya. Jadi di sini industri itu bisa berupa mendanai research and development. Nah, dengan adanya dana research and development, maka mendorong adanya penelitian-penelitian misalnya tentang produk baru, temuan baru, atau mungkin pengobatan baru dan seterusnya begitu ya, yang itu didanai oleh perusahaan. Kemudian juga mungkin modal ya. Kemudian juga knowledge ya, atau pengetahuan ya. Jadi memberikan pengetahuan kepada pihak lain ya, mungkin seorang pengusaha baru ya. Kemudian juga memberikan technical training, pelatihan ya. Jadi dengan adanya latihan itu juga akan mendorong suatu inovasi. Kemudian juga partnership ya. Jadi bisa kadang-kadang perusahaan besar itu memberikan partnership untuk mendampingi perusahaan-perusahaan baru ya dalam proses bisnisnya. Kemudian selain industri yang memberikan dorongan dalam hal inovasi adalah universitas. Nah, seringkali universitas itu melalui proses research and development-nya juga, dia juga bisa memberikan pengetahuan baru ya, bisa menjadi sumber bagi perusahaan untuk mengembangkan inovasi baru. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah. Nah, pemerintah itu kan punya kepentingan adanya tumbuhnya kewirausahaan, tumbuhnya wirausaha baru ya, di mana dengan tumbuhnya wirausaha baru akan meningkatkan perekonomian nasional. Oleh karena itu memang pemerintah sangat berkepentingan terhadap terwujudnya kewirausahaan. Nah, bagaimana cara pemerintah itu mendorong inovasi? Ada bermacam-macam. Ada juga berbentuk research and development, kemudian juga research grant ya. Seringkali kita lihat pemerintah itu menawarkan penelitian-penelitian itu ya, yang bisa digunakan atau diakses oleh peneliti yang mendorong adanya inovasi. Kemudian juga quality of life itu juga bagian dari peran pemerintah untuk mendorong inovasi. Ya. Kemudian itu ya, jadi ada 3 hal ya, triple helix of university, industry, government relationship that drive innovation. Jadi 3 kelompok itu bisa mendorong inovasi bagi perusahaan sehingga meningkatkan kewirausahaan dan mendorong inovasi. Adik-adik sekalian, ya kali ini kita telah belajar bersama-sama mengenai inovasi dan kewirausahaan. Kita telah belajar bahwa inovasi itu tidak sekedar munculnya ide baru yang berbeda dengan sebelumnya, tetapi di dalamnya juga diikuti dengan penerjemahan ide tersebut dalam konsep teknikal. Dan yang terpenting adalah inovasi tersebut dapat dikomersialisasikan. Kewirausahaan berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menangkap peluang yang salah satunya dapat didukung oleh kemampuan berinovasi. Semoga kita semua dapat memperoleh manfaat dari pembelajaran hari ini untuk kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.